Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Wanita yang kukira istriku ternyata jin penunggu telaga warna. Undangan berwarna biru dengan tulisan warna emas yang tercetak rapi tergeletak di atas meja makan. Hal itu mendorong saya untuk segera membuka dan membacanya, walaupun perutku sudah berbunyi keroncongan minta diisi. Istri saya berkata, "Mas, itu undangan dari Jakarta untuk hari Sabtu depan. Itu loh, Bu Kuncoro yang di Cikini mantu. Kita datang ya, kan salah satu famili dekat." Sambil membaca kartu undangan tersebut, saya manggut-manggut tidak menyahuti kata-kata istri saya. Istri saya membujuk lagi dengan berkata, "Mas, kan sudah beberapa bulan ini kita tidak pergi ke Jakarta. Saya sudah kangen dengan keluarga saya. Pasti semua datang ke pestanya." Disambung dengan rayuannya lagi. Membaca undangan tersebut, saya kemudian menatap istri saya dan menganggukkan kepala tanda setuju, sambil tangan saya meraih sendok dan segera menyantap makan malam. Istri saya melonjak kegirangan dan berteriak-teriak kepada putri kami yang 3 bulan lagi, usianya 2 tahun. "Nanda, nanti kita akan pergi jalan-jalan ke Jakarta sama papa." Tidak terasa hari Sabtu pun tiba, dan putri saya Nanda sudah 3 kali menanyakan kapan akan berangkat jalan-jalan seperti yang dijanjikan oleh ibunya. Setelah menaikkan semua tas dan perlengkapan ke atas mobil, kami pun berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Udara pagi yang sejuk terhirup memasuki paru-paru, menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan. Pemandangan di kiri kanan jalan amat indah, apalagi lepas dari Cianjur mendekati puncak. Putri kami Nanda tidak henti-hentinya bertanya ini itu mengenai hal-hal baru yang dilihatnya, dan rasa senangnya karena diajak naik mobil pergi bertamasya. Setibanya di puncak, istri saya menyarankan dan berusaha membujuk saya untuk berhenti sebentar, beristirahat di telaga warna puncak, menikmati udara sejuk dan menyegarkan. Kalau saja saya bisa mengetahui peristiwa menggetarkan hati yang kelak akan terjadi, pasti akan saya tolak mentah-mentah permintaan istri saya itu. Saya meminggirkan mobil dan parkir di kawasan Telaga Warna. Istri saya menarik-narik tangan saya sambil membimbing Nanda ke arah tepi telaga dan duduk dengan santai. Sambil tidak henti-hentinya mengoceh, Nanda dan saya mendengarkan dengan asyik. Istri saya menceritakan berbagai hal menarik yang akan dilakukannya di Jakarta dan keinginan-keinginannya setibanya nanti di Jakarta. Juga pesta perkawinan yang sudah pasti akan amat meriah yang akan kami hadiri dan belanja oleh-oleh kesukaannya ketika akan pulang ke Bandung. Tidak terasa waktu berlalu dengan cepat. Setelah puas menikmati keindahan di sekitar telaga, kemudian kami pun meninggalkan Telaga Warna dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Saat itu, jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi sedang dalam proses pembuatan dan belum selesai. Sampai untuk ke Jakarta, masih harus melalui jalan Bogor Lama. Setibanya di Bogor, istri saya meminta mampir di toko roti terbesar di Bogor ketika itu untuk membeli roti dan penganan pengisi perut selama perjalanan. Nanda kecapean dan terlihat tidur dengan lelapnya di jok belakang, dan saya malas untuk turun. Jadi istri saya yang turun sendirian dan pergi masuk ke toko roti itu untuk berbelanja. Saya menunggu di mobil bersama dengan Nanda yang tertidur pulas. Sekejap kemudian, terlihat sesosok wanita yang persis berwujud istri saya, mengenakan pakaian seperti yang dipakai istri saya, sambil membawa bungkusan besar berisi roti dan makanan lainnya, datang mendekat ke mobil. Tentu saja segera saya bukakan pintu mobil karena saya sangka istri saya.
Saat dia masuk ke mobil, sekilas tercium bau bunga kamboja bercampur menyan yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi karena melihat wajah istri saya yang berseri-seri dan berkata bahwa dia sudah membelikan beberapa roti kesukaan, saya segera melupakan hal yang aneh muncul bersamaan dengan kedatangan istri saya ini. Mobil langsung saya starter dan kemudian meluncur pergi dari toko roti di Bogor guna melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sayangnya mata saya kurang jeli sehingga tidak melihat bahwa beberapa detik sebelum mobil keluar dari daerah toko roti, istri saya yang asli muncul di pintu toko dengan membawa bungkusan besar berisi roti dan melihat mobil saya meluncur pergi. Istri saya marah besar dan mengira bahwa saya sudah pergi meninggalkannya dengan membawa wanita lain. Seketika itu pun dibantingnya bungkusan hasil belanjaannya dan dengan air mata bercucuran kemudian lari pulang ke Bandung. Hatinya dipenuhi dengan emosi, cemburu, sedih, marah dan kesal bercampuran menjadi satu. Mulutnya membisikkan kata-kata ancaman yang lirih. Awas kalau pulang nanti. Berkali-kali tanpa henti sepanjang perjalanan kembali ke Bandung. Pikirannya yang dipenuhi rasa marah dan cemburu lalu bertanya-tanya, siapakah wanita yang menjadi simpanan suaminya itu dan sudah pergi bersama suaminya? Kenapa dirinya ditinggalkan begitu saja tanpa ada menengok sedikit pun? Sungguh tidak berperasaan. Bagaimana dengan anaknya Nanda? Apakah dia sedang nangis menanyakan ibunya atau sedang apa? Jahat sekali suaminya itu. Jika saja tahu hati suaminya seculas itu, tidak akan mau dia diperistri bila cuma untuk disakiti hatinya. Rasa benci menyeruak di hatinya yang sedih dan luka bagai tertusuk sembilu. Sesampainya di rumah, langsung dia membanting dirinya ke atas tempat tidur dan menangis terseduh-seduh sambil tidak henti-hentinya mengeluarkan ancaman. Sementara itu tidak sedikit pun terlintas di pikiran saya mengenai keadaan istri saya itu di rumah. Justru saya terlibat dengan pembicaraan yang romantis dengan wanita yang saya kira istri saya. Selama di dalam perjalanan ini, saya amat menikmatinya, karena tidak tahu mengapa istri saya bertambah-tambah genit dan manjanya terhadap saya, sampai beberapa kali pipi saya diciumnya mesra, yang membuat hati saya semakin berbunga-bunga. Istri saya ini kemudian merapatkan duduknya dan merebahkan kepalanya ke pundak saya dan berkata, "Mas, kalau bisa, saya ingin peristiwa ini jangan cepat berlalu." Saya berpikir sambil membatin, loh, ini kan masih awal dan masih banyak lagi waktu sesampainya di Jakarta nanti. Sewaktu rambutnya menyentuh pipi saya, saat itu kembali sekilas tercium bau wangi bunga kamboja bercampuran menyan, sehingga bulu kuduk saya berdiri lagi. Dalam hati saya berjanji memberikan sampo luar negeri untuk istri saya, karena bau wangi sampo yang dia gunakan sekarang ini menimbulkan rasa takut di hati saya. Akhirnya sesudah tiba di Jakarta, saya langsung menuju ke hotel yang terdekat dari Cikini, karena ingin beristirahat sejenak menjelang resepsi malam nanti. Nanda amat senang dan bernyanyi-nyanyi kecil dengan lucunya sambil menyentuh barang-barang hiasan yang berada di kamar hotel. Lagaknya bagai kupu-kupu yang terbang mengitari bunga-bunga yang sedang mekar mewangi. Sore hari, setelah memandikan Nanda, istri saya mengajak mandi bersama. Ini sebetulnya di luar dari kebiasaannya, namun berbisik meminta hubungan intim. Awalnya saya kurang setuju, namun dengan amat ahli, dia membangkitkan hasrat kelaki-lakian saya. Koper dibuka dan pakaian-pakaian di dalamnya dicoba, dan dipatut-patut ke tubuhnya sambil bergaya di depan kaca, sampai akhirnya dia memutuskan menggunakan baju warna hijau yang memang serasi dengan warna kulitnya yang putih. Acara resepsi pernikahan putra Bu Kunchoro amat meriah dan memang banyak keluarga datang. Tentu saja bagaikan reuni keluarga besar. Kami saling bertanya dan bercerita situasi terakhir dalam keluarga dengan gembira. Beberapa kali Nanda meminta kepada saya untuk dibersihkan pipinya yang berwarna merah
bekas lipstik karena dicium gemas oleh tante-tantenya. Ketika foto bersama, mulanya istri saya menolak keras, namun setelah didesak-desak, akhirnya mau juga. Beberapa famili mengajak kami bermalam di rumah mereka, namun dengan halus saya tolak, karena sebelumnya sudah memesan kamar di hotel. Akhirnya acara resepsi selesai sudah, dan satu demi satu para tamu pamit pulang. Demikian juga kami dalam perjalanan kembali ke hotel. Terlihat sekali istri saya sangat bahagia, karena celotehnya yang amat bersemangat mengenai suasana resepsi tadi, di mana saya cuma mendengar dan mengiyakan perkataan-perkataannya saja. Nanda terlihat kelelahan dan segera tertidur pulas, begitu kepalanya menyentuh bantal tempat tidurnya. Melihat putrinya sudah tertidur, istri saya melepaskan pakaian pestanya satu demi satu, sambil menggerakkan tubuhnya dengan erotis, supaya memancing gairah saya, dan setelah terlepas semuanya, langsung menerkam diri saya dan mengajak bercinta. Malam itu, entah beberapa kali hubungan intim sudah kami lakukan, sampai rasanya tulang-tulang saya hampir terlepas karena kelelahan melayani hasratnya yang tidak pernah padam, sehingga saat matahari sudah tinggi, kami masih tertidur kelelahan. Lewat tengah hari, baru kami berangkat pulang ke Bandung. Perjalanan pulang agak lambat, karena kami banyak berhenti untuk belanja oleh-oleh. Lagi juga saya menjalankan kendaraan perlahan karena masih agak mengantuk. Nanda sepanjang jalan kembali tertidur pulas, mungkin karena masih kelelahan. Sekilas terlihat senyum manis di bibirnya. Menjelang maghrib, saat mobil mendekati puncak, istri saya mendesak untuk berhenti sebentar agar kembali beristirahat di Telaga Warna. Saya menolak karena perjalanan masih jauh, lagi pula sudah menjelang maghrib. Namun karena dia terus bersikeras dengan bujukan dan alasan yang kadang menurut saya sulit diterima akal, maka akhirnya saya mengalah dan memarkir mobil di kawasan Telaga Warna. Saat itu suasana masih agak terang. Nanda walaupun sudah terbangun, namun masih menggeliat malas untuk berjalan, sehingga kubopong turun mengikuti istri saya ke tepi telaga. Setelah duduk suasana menjadi santai, istri saya berkata dengan serius kepada saya bahwa perjalanan ini tidak akan pernah dilupakannya, dan dia mencium pipi saya berkali-kali guna lebih menguatkan kata-katanya. Kelakuannya ini saya rasakan agak aneh, karena sepertinya dia tidak akan pernah bertemu dengan saya lagi. Saat terdengar adzan maghrib mendayu-dayu, tiba-tiba dengan tidak tersangka, istri saya menerjunkan dirinya ke dalam Telaga Warna. Tentu saja saya terkejut setengah mati, apalagi mendengar putri saya berteriak histeris, dan kemudian menangis meraung-raung, memanggil-manggil ibunya. Mama, Mama. Setelah menunggu beberapa saat tidak muncul juga dari dalam telaga, maka saya pun berteriak-teriak memanggil namanya dan langsung terjun ke dalam air telaga untuk mencari istri saya. Beberapa orang berkumpul melihat kelakuan saya yang sangat aneh. Saya berusaha menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan suara terbata-bata dan tubuh gemetaran kebingungan. Beberapa orang kemudian tergerak untuk ikut berusaha mencari istri saya di dasar telaga. Beberapa wanita ada yang berusaha membujuk mendiamkan Nanda yang terus menangis. Setelah mengobak seluruh telaga selama lebih dari 2 jam, dibantu oleh banyak orang, tanpa ada hasil. Dengan baju basah kuyup dan tubuh menggigil kedinginan, dan perasaan yang tidak menentu karena amat sedih, maka saya pun memutuskan untuk kembali ke Bandung, dan berniat untuk melakukan pencarian lebih lanjut besok pagi. Apalagi Nanda terus-menerus menangis memanggil-manggil ibunya yang sudah terjun ke dalam telaga dan tidak berhasil ditemukan. Saat itu pikiran saya terus bertanya-tanya, kenapa istri saya tega sampai berbuat begitu? Apa salah saya? Setelah begitu lama tidak muncul di dalam air, apakah mungkin dia sudah mati? Saya menjalankan mobil pulang ke Bandung sambil ngebut supaya cepat sampai di rumah, dan berniat untuk mengabari saudara-saudara saya perihal istri saya, supaya mereka besok bisa membantu dalam usaha pencarian.
Dengan perasaan amat sedih dan terpukul atas musibah ini, saya pun masuk ke dalam rumah. Mendengar suara mobil memasuki rumahnya, istrinya yang masih belum tidur pun bangun dan meloncat mengintip dari jendela kamar. Mengetahui suaminya sudah pulang, timbul lagi rasa kemarahan atas perbuatan suaminya yang disangkanya pergi meninggalkan dia sendirian di toko roti di Bogor bersama wanita yang tidak dikenalnya. Diambilnya sepatu hak tingginya dan berlari ke pintu depan. Betapa terkejutnya saya saat membuka pintu depan. Sepasang sepatu hak tinggi mendarat sudah di kepala saya, dan pelakunya tidak lain ialah ternyata istri saya. Wajah saya pucat, pasti kaget setengah mati. Bahkan saya ketakutan bagai melihat hantu, sehingga tidak terasa sakitnya kepala saya yang benjol memar karena terlempar sepatu. Bagaimana mungkin istri saya yang hilang tenggelam di Telaga Warna ternyata malah sekarang muncul di hadapan saya dengan wajah marah menakutkan dan suara menggelegar keras, mengumpat dan memaki. Dengan terpana, bengong, dan perasaan tidak karuan, saya hanya bisa berdiri mematung di depan pintu. Istri saya masih terus melemparkan segala macam benda ke arah saya sambil memaki-maki. Nalarku masih kacau belum jalan. Saya tidak berusaha menghentikannya, masih bingung. "Kak, kau ternyata masih hidup ya? Saya kira sudah mati tenggelam," kata saya ketakutan dan dengan suara terbata-bata. Setelah mendengar kata-kata saya dan melihat keadaan diri saya yang sangat kacau, istri saya malah bingung, apalagi kemudian Nanda menghambur masuk dan memeluk ibunya sambil berteriak keras, "Mama, jangan lompat lagi ke danau. Nanda takut." Terkejut istriku sehingga terlupakan kemarahannya, dan matanya melotot menatap ke arah saya minta penjelasan. Sambil mendekap Nanda yang menangis sesenggukan di pelukannya, saya sendiri masih belum bisa menceritakan dengan baik atas situasi yang tidak terduga-duga ini dan terpaku keheranan. Melihat saya tidak memberikan jawaban, timbul lagi marahnya dan berteriak keras mengejutkan saya. "Kenapa Papa tinggalkan Mama sendirian di Bogor? Dan siapa wanita sialan itu?" Pikiran saya berusaha menyimak kata-katanya, ditinggal di Bogor, siapa wanita itu, apa yang terjadi? Bukankah saya pergi dengannya ke Jakarta? Terus siapa kalau begitu wanita yang menyerupai dirinya dari Bogor sampai terjun ke telaga? Tiba-tiba saya berteriak keras, "Tidak! Saya tidak tahu bahwa itu bukan kau. Makhluk itu menyerupai kau. Saya kira itu kau," lanjut saya keras. Kemudian saya memeluknya dan berkata dengan penuh perasaan, "Syukurlah bahwa kau masih hidup. Saya kira sudah mati." Karena saya memeluknya seakan takut kehilangan dirinya, cairlah emosinya dan tenang, kemudian meminta penjelasan lengkap dari saya. Saya jelaskan kronologis kejadiannya, tentu saja dengan menyembunyikan bagian hubungan intim saya dengan makhluk itu. Tidak percaya istri saya atas cerita saya yang tidak masuk di akalnya. Untuk lebih meyakinkannya, kuajak dirinya untuk menelpon interlokal ke Jakarta. Terkejut pamannya mengetahui kejadian ini. Atas permintaan saya dan keingintahuannya atas peristiwa yang terjadi ini, besok harinya dengan kereta api paling pagi, segera dia berangkat ke Bandung. Pamannya sendiri dengan bersumpah meyakinkan istri saya. Suaminya saat itu datang ke resepsi pernikahan bersama dia. Istrinya malah foto-foto keluarga bersama. Nanti bila sudah diafdruk akan dikirim ke Bandung. Paman terpaksa bermalam di Bandung karena istri saya terpukul dan histeris dengan kejadian ini. Masih belum masuk di akalnya kejadian ini bisa terjadi. Keesokan harinya, salah seorang putra paman datang dengan keluarga yang lainnya dan ikut meyakinkan istri saya dengan kesaksian mereka dan membawa hasil cetakan foto-foto perkawinan. Mereka dengan amat bingung memperlihatkan foto yang ada diri saya, putri saya Nanda sedang menggandeng bayangan kosong.
Ternyata makhluk berwujud istri saya itu tidak kelihatan di kertas foto. Tiba-tiba istri saya terhuyung, dengan cepat kupeluk tubuhnya supaya tidak jatuh. Ternyata dia pingsan. Kejadian ini begitu dahsyat menghantam jiwanya sampai tidak tahan. Mungkin terbayang di pikiran apa saja yang mungkin dilakukan oleh suaminya terhadap makhluk itu, karena mengira bahwa makhluk itu ialah istrinya. Siapa yang tahu kecuali saya dan makhluk yang menjijikan itu. Sampai saat ini semuanya masih tidak mengerti siapakah sesungguhnya wanita yang bersama saya itu, yang naik ke mobil saya mulai dari toko roti di Bogor, tidur di hotel bersama saya, yang akhirnya terjun ke Telaga Warna. Demikian juga yang ada di pikiran istri saya dan keluarganya. Sedangkan Nanda masih kerap bercerita kepada keluarga yang datang bahwa dirinya amat senang diajak pergi jalan-jalan ke Jakarta bersama ibunya, menginap di hotel, pergi ke pesta. Dia masih belum bisa mengerti bahwa dengan siapa dia pergi itu bukan ibunya asli. Suatu malam, saya bermimpi didatangi oleh makhluk hijau yang menyeramkan, berbadan reptil seperti bunglon, namun kepalanya menyerupai istri saya. Dia minta maaf sudah mengacaukan keluarga saya dengan mewujud dan menggantikan istri saya pergi ke Jakarta. Itu karena dia tertarik mendengar celoteh istri saya yang mesra di tepi telaga mengenai enaknya bepergian ke pesta pernikahan. Jadi dia ikut dalam mobil saya karena ingin tahu. Begitu melihat istri saya pergi masuk ke toko roti, dia mendapatkan kesempatan dan mendahului masuk ke mobil dengan mewujud menyerupai istri saya. Makhluk itu bilang bahwa dia sangat menikmati perjalanan itu dan tidak akan pernah melupakannya. Berharap demikian juga dengan saya. Akhirnya dia minta maaf atas segala perbuatannya itu dan juga minta maaf kepada istri saya. Hati saya yang tadinya emosi mendengar pengakuannya akhirnya luluh dan memaafkannya, karena melihat tetesan air mata di pipinya, tanda penyesalan dan ketulusan hatinya. Makhluk itu kemudian lenyap setelah sebelumnya mendoakan supaya keluarga saya selalu rukun-rukun dan bahagia. Amin. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.